19 Januari 2023 kita masuk di pertemuan kedua ya. Saya tunjukkan di sini tahapan ada istilahnya ya dalam eksplorasi itu, misalkan play identification, prospect capture, prospect evaluation, resource appraisal, reservoir management. Nah, misalkan penggunaan Gravity ini seperti apa, ini dari publikasinya Gibson dan Milligan tahun 98. Play identification, untuk identifikasi sistem hidrokarbonnya itu kita biasanya butuh resolusinya 1 sampai 5 miligal, itu cukup. Jadi misalkan kita punya alat yang cukup lama itu masih bisa kan. Nah, terus kemudian panjang gelombangnya berarti kita berhubungan dengan panjang gelombang 2 sampai 20 km, artinya lebar. Kalau satu Bandung tadi kemarin saya sampaikan di kuliah mekanika fluida ya, misalkan itu 40 meter, itu 20 itu kan jadi separohnya misalkan. Nah, kalau 2 km kebayangkan ITB ini paling berapa kilo dari sini sampai sini, atau dari gerbang belakang sampai Salman itu mungkin 1 kilo ya, gitu ya. Nah, berarti kan 2 kali itu gitu ya. Nah, makin lama setelah ada identifikasi biasanya kita mencari yang prospek. Jadi daerah prospeknya bagaimana, jadi lebih lebih sensitif lagi. Nah, artinya dibutuhkan apa namanya, akurasi yang lebih tinggi, yaitu 0,2 sampai 1 miligal. Nah, panjang gelombangnya juga makin pendek lagi, 1 sampai 5 kilo itu misalnya. Makanya saya sering mendiskusikan dimensi ya. Anda punya bayangan nggak dimensi? Misalkan 1 meter itu berapa, tinggi Anda itu berapa misalkan. Terus kemudian evaluasi prospek. Jadi setelah kita dapatkan daerah prospek, kita melakukan evaluasi. Biasanya dibantu juga dengan metode yang lain, misalkan menggunakan seismik dan mengikat data gravity yang ada. Tentu saja resolusinya lebih meningkat lagi, 0,1 sampai 0,5 berdasarkan penelitian Gibson dan Milligan ini. Dan nanti kita berhubungan dengan panjang gelombang yang seperti berapa, ini kurang lebih 0,5 sampai 2 km. Bisa ditambah dengan survei darat ya, yang biasanya kita lakukan. Kemudian resource appraisal. Nah, kalau Anda cek kemungkinan ini berkaitan dengan perkiraan ya sumber daya yang akan dieksploitasi ya. Nah, misalkan ini diperkirakan, karena sebelum dilakukan eksploitasi kan harus diperkirakan lebih matang lagi apakah ekonomis atau enggak. Misalkan ada nih resource-nya, tapi belum tentu ekonomis, jadi belum tentu dilakukan. Nah, mungkin juga ada deteksi terkait dengan mitigasi bencana. Jadi kan kalau ada bencana, longsor atau apa gitu, pasti biaya produksinya akan meningkat dan resikonya makin tinggi kan. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah, dari sini kurang lebih ordernya masih mirip, tapi panjang gelombangnya yang dievaluasi lebih kecil. Kan mirip dengan sebelumnya kan ini ya. Oke, dengan ditambah data borehole. Nah, ini kan biasanya kalau data sumur itu lebih mahal karena kita harus ngebor gitu ya. Nah, kemudian setelah dieksploitasi, gravity itu juga masih ada yang memanfaatkan untuk manajemen reservoir, karena begitu reservoir itu dieksploitasi, ada masanya peningkatan produksi. Yang pertamanya misalkan 100, naik ke 200, 300, tapi suatu ketika bisa peak, misalkan peaknya 700 gitu. Setelah itu decline, karena tidak semua yang bisa diambil, dieksploitasi itu akan terserap dengan variasi tekanan sumur yang sama gitu ya. Dan ada kecenderungan minyak itu terperangkap di porositas ruang pori batuan gitu ya, batuan reservoir. Nah, biasanya perlu ada tindakan seperti enhancement oil recovery (EOR). Jadi biasanya ada injeksi air atau injeksi steam panas gitu supaya minyaknya yang sebelumnya kental begitu bisa lebih cair sehingga bisa lebih mudah didapatkan lagi. Tapi biasanya peningkatannya sedikit kemudian akan turun, decline. Nah, biasanya untuk mencegah eh, produksi reservoir yang menurun dengan cepat, kita perlu tahu kondisi bawah permukaan. Nah, makanya dilakukan time lapse precision gravity atau time lapse microgravity. Jadi ini bedanya dengan yang tahapan yang sebelumnya, ini dilakukan
dengan melakukan pengukuran berulang pada titik yang sama pada waktu yang berbeda. Misalkan tahun 2000, ukur tahun 2005, tahun 2010. Nah, itu untuk melihat perubahan gravitasi untuk mencoba melihat bagaimana memanage reservoir. Jadi kalau misalkan mulai dari awal, ternyata eksplorasi hidrokarbon itu nggak berlangsung cuma 1 hari 1 malam ya. Untuk magnetik ya, ini hampir sama, ada prospeknya hampir sama. Nah, mungkin secara umum dari slide ini saya menunjukkan bahwa makin akhir tahapan dari eksplorasi hidrokarbon itu resolusi dan apa namanya, resolusi yang dibutuhkan dari alat itu semakin meningkat dan panjang gelombangnya juga perlu memperhitungkan panjang gelombang yang lebih kecil atau frekuensi yang lebih tinggi. Kalau magnetik ini masih belum ada, setahu saya juga, saya belum pernah baca untuk proses pemantauan atau reservoir management.